Bab 221, Bab efisiensi 10 kali lipat. Wei sama sekali tidak tahu bahwa di balik pertemuan singkatnya dengan ketua sekte Zhong Ruhai dan gurunya, Tetua Yan, telah diputuskan nasib besar untuk masa depannya pengangkatan sebagai murid inti serta tugas penting memimpin dalam ajang bela diri Jiangnan. Kembali ke markas kerja tim 3 dari divisi makan putih, suasana tampak lengang. Tak ada seorang pun di ruangan. Wajar saja. Dalam beberapa hari terakhir, semua tugas yang menjadi tanggung jawab tim mereka telah dituntaskan hampir sepenuhnya. Secara teknis, mereka sedang dalam masa libur, jadi mau datang atau tidak ke ruang tugas, tak ada yang mempermasalahkan. Wei duduk dengan tenang, lalu mengeluarkan kotak pil berwarna emas tua dari dalam cincin ruang miliknya, kotak yang tadi diberikan langsung oleh ketua sekte. Ia membuka tutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya terbaring satu butir pil sebesar biji kelengkeng, mengeluarkan kilau keperakan samar dan aroma harum yang tidak biasa. Pil itu seakan mengandung energi yang lembut namun dalam, membuat tubuh dan jiwa terasa sedikit lebih ringan hanya dengan menghirup aromanya. Inilah pil penjernih jiwa, obat kelas 6 yang sangat langka dan berharga. Kecuali pil umur panjang kelas 7 yang pernah ia menangkan dalam undian sistem, ini adalah pil dengan tingkatan tertinggi yang pernah dimiliki Wei. Nilainya tentu luar biasa tinggi. Pil ini, kalau dijual, mungkin puluhan atau bahkan ratusan ribu tel perak pun belum tentu cukup untuk membelinya. Wei bergumam sendiri, mata berbinar. Ia benar-benar tak menyangka bahwa hadiah pertemuan pertama dari ketua sekte bisa sebesar ini. Sungguh luar biasa murah hati. Tapi apakah efeknya benar-benar sehebat yang dikabarkan? Pikirnya sambil menatap pil di tangannya. Tanpa ragu lebih lama, ia langsung melemparkan pil itu ke dalam mulut dan menelannya bulat-bulat. Begitu pil memasuki tubuh, aliran energi yang dingin dan murni langsung menyebar ke seluruh meridian. Rasanya seperti disiram air pegunungan di tengah hari terik sejuk, menyegarkan, dan membuat pikiran menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Dan pada saat yang sama, Deng! Pemain Wei telah mengonsumsi pil penjernih jiwa kelas 6, mendapatkan buff efisiensi 10 kali lipat. Dalam waktu 36 jam ke depan, efisiensi latihan bela diri meningkat 10 kali lipat. Dalam waktu 36 jam ke depan, daya pemahaman dan pencerapan terhadap teknik bela diri meningkat 10 kali lipat. Dalam waktu 36 jam ke depan, konsentrasi mental meningkat 10 kali lipat. Serangkaian notifikasi sistem muncul bertubi-tubi, memenuhi penglihatannya dan membuat Wei terpaku sejenak. Efisiensi 10 kali lipat. Selama 3 hari penuh. Wei nyaris tak bisa mempercayai apa yang ia baca. Buff yang diberikan pil ini benar-benar keterlaluan luar biasa. Bayangkan saja, apapun yang ia lakukan dalam 3 hari ke depan, baik itu latihan teknik, memperdalam pemahaman, atau bahkan aktivitas lainnya, semuanya akan menjadi 10 kali lebih efisien. Kalau dia mau, bahkan urusan stamina di ranjang pun mungkin bisa meningkat drastis. Tentu saja itu hanya bercanda dalam pikirannya. Pil penjernih jiwa, sungguh pantas dengan namanya. Wei tertawa kecil, hatinya benar-benar berbunga-bunga. Efeknya bukan hanya hebat, tapi sangat jauh melebihi ekspektasinya. Begitu kesadarannya kembali fokus, ia pun langsung berdiri, semangat membara. Tidak bisa disia-siakan. Kesempatan seberharga ini tidak akan datang 2 kali. Dalam keadaan seperti ini, waktu adalah emas. Ia harus memanfaatkannya sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya. Benar! Pedang hitam malam! Serunya dalam hati, mata bersinar. Kalau dalam 3 hari ke depan aku bisa menaikkan pedang hitam malam ke tingkat maksimal, lalu sekaligus memahami inti pedang yang sesuai, itu akan sangat luar biasa. Pedang hitam malam adalah teknik tingkat bawah dari kelas Earth Grade, atau dipin tingkatan yang tinggi di antara seni bela diri. Bila teknik pedang surya murni saja, yang hanya berkelas tinggi di Swan Pin, bisa melahirkan pemahaman tentang inti pedang,
maka pedang hitam malam sudah seharusnya mampu melakukannya juga. Tentu saja, semua itu akan lebih mungkin terjadi bila tekniknya sudah dilatih hingga tingkat tertinggi. Dan sekarang, dengan buff peningkatan 10 kali lipat selama 3 hari ke depan, waktunya menyentuh langit. Tanpa membuang waktu lagi, Wei Yi langsung keluar dari ruang kerja timnya dan bergegas menuju ruang latihan pedang tempat yang dalam beberapa hari terakhir nyaris menjadi rumah kedua baginya. Wei Yi melangkah cepat menuju ruang latihan pedang. Begitu sampai, tanpa banyak bicara, ia langsung menyerahkan selembar uang perak senilai 1000 tel. Pastikan tidak ada satu pun yang mengganggu selama aku berlatih. Ujarnya tegas kepada murid perempuan muda yang bertugas di meja pendaftaran. Gadis itu hanya bisa ternganga sejenak, tak menyangka pria yang baru saja berlalu begitu cepat adalah Wei Yi, salah satu murid muda paling cemerlang di generasi mereka. Butuh tekad sekuat apa sampai bersedia membayar 1000 tel hanya untuk satu sesi latihan? Gumamnya pelan, mata tak lepas dari punggung Wei Yi yang menghilang ke dalam ruang latihan tertutup. Tak salah memang, Wei senior benar-benar layak disebut jenius muda. Latihannya saja sekeras ini. Tatapannya penuh kekaguman. Tanpa sadar, hati gadis itu pun mulai terisi bayangan pemuda tersebut. Tentu saja, Wei Yi sama sekali tak menyadari bahwa dirinya baru saja mendapatkan seorang pengagum baru. Begitu memasuki ruang latihan, suara mekanik kaca-kaca langsung menggema saat satu persatu training papat muncul dari dalam dinding. Wei Yi tak membuang waktu. Dengan kilatan dingin di matanya, ia langsung melompat maju, mengaktifkan jurus pedang hitam malam. Dalam sekejap, pedangnya cengeng menyapu udara dan menciptakan cahaya gelap keabu-abuan yang seperti bayangan kabut, tajam dan menyilaukan sekaligus. Swoosh! Satu tebasan mengerikan langsung menghantam salah satu boneka latihan dan membuatnya terlempar ke belakang, menghantam dinding batu dengan suara dentuman berat. Boom! Namun boneka-boneka itu dibuat dari bahan khusus. Kekuatan tempurnya mungkin tak sebanding dengan petarung sungguhan, tapi ketahanan fisiknya bisa dibilang luar biasa. Bahkan setelah terkena serangan sekuat itu, tak ada sedikit pun goresan terlihat di tubuhnya. Boneka itu bangkit kembali, kali ini bergabung dengan dua lainnya yang telah keluar menyusul. Deng! Pemain Wei Yi berhasil mengalahkan training puppet. Pemahaman terhadap pedang hitam malam meningkat. Pengalaman bertambah 530. Wei Yi tersenyum puas melihat pemberitahuan dari sistem. Benar saja. Efisiensi 10 kali lipat bukan isapan jempol. Biasanya, satu boneka hanya memberinya sekitar 50 poin pengalaman. Kini, satu serangan langsung memberi lebih dari 500 poin. Dengan kata lain, satu hari latihan dengan kondisi sekarang setara dengan 10 hari latihan normal. 3 hari ke depan, berarti 1 bulan penuh dalam waktu orang biasa. Efisiensi sefantastis ini jelas membuat siapapun akan tergoda gila-gilaan. Tenet! Gila sekalian! Kenapa harus setengah-setengah? Wei Yi menggertakkan gigi, semangat membara, matanya merah membara karena determinasi yang tak bisa dipadamkan. Dalam 3 hari ini, meski harus kelaparan dan kehausan, aku tidak akan berhenti. Pedangnya kembali berputar, menyapu 2 boneka sekaligus hingga terpental. Boneka ketiga segera muncul. Dan begitu seterusnya. Wei Yi menepati sumpahnya. Ketika ia bilang berlatih mati-matian, maka ia benar-benar melakukannya. Selama 3 hari penuh, ia tidak pernah meninggalkan ruang latihan sedetik pun. Saat lapar, ia cukup membuka cincin penyimpanannya dan mengambil makanan ringan. Persediaannya cukup banyak. Saat kelelahan atau kehabisan ki, ia langsung menelan pil pemulih dan kembali melanjutkan latihan. Ia tidak kekurangan apapun baik energi, makanan, maupun tekad. Dedikasinya itu bahkan mengejutkan semua murid lain yang sering berlatih di ruangan sekitar. Ruang latihan pedang memang sering didatangi murid-murid yang gemar latihan keras, tapi tak satu pun dari mereka pernah melihat ada yang sefanatik
dan segila ini. Beberapa orang bahkan sempat khawatir, mengira Wei tengah kerasukan atau terganggu pikirannya. Dari balik dinding kaca kristal satu arah, mereka bisa mengintip aktivitas Wei. Yang mereka lihat adalah seorang pria dengan mata merah membara, tubuh diselimuti aura hitam yang nyaris meledak, terus-menerus menebas, menyerang, dan mengalahkan lawan demi lawan tak bernyawa. Jumlah boneka yang dikerahkan sistem untuknya sudah mencapai batas maksimal 10 sekaligus. Namun, dengan satu ayunan pedang, Wei mampu menciptakan pusaran hitam layaknya tirai malam yang menyapu seluruh ruangan. WHSSHH. Ke-10 boneka itu terbang berserakan, terhempas ke segala arah seperti boneka jerami. Benar-benar mengerikan. Menjelang senja di hari ketiga, berita tentang latihan gila Wei akhirnya sampai ke telinga Li Miaofu dan beberapa teman dekatnya. Begitu mereka tiba dan menyaksikan pemandangan di dalam, wajah mereka langsung pucat. "Wei, kamu ini sedang apa sebenarnya?" Li Miaofu hampir tak percaya apa yang dilihatnya. Wei perlahan menoleh. Matanya merah, tubuhnya dipenuhi keringat dan debu, tapi senyum tipis tergurah di bibirnya, senyum kelelahan yang hampir menyerupai ekspresi sakit. "Aku tidak apa-apa," katanya pelan, suaranya serak dan berat. Ia melirik ke sistem panel. Waktu buff efisiensi 10 kali lipat akhirnya habis. Di saat itulah, ia mengayunkan pedangnya 1 kali lagi. Namun berbeda dari sebelumnya, ayunan ini tampak tenang, ringan, tapi di saat bersamaan, seluruh cahaya di ruangan seperti ditelan oleh kegelapan. Seluruh dunia seakan memasuki malam. Semua yang menyaksikannya menggigil. Bahkan Li Miaofu dan yang lain terpaku di tempat, tak berani berkata sepatah kata pun. Wei tersenyum lelah. "Akhirnya berhasil." Begitu kata-kata itu terucap, tubuhnya pun ambruk, tak kuat lagi berdiri. "Wei!" Li Miaofu berseru, refleks melompat dan menangkap tubuhnya sebelum jatuh menghantam lantai. Ia memeluk Wei yang nyaris pingsan, menatap wajahnya yang penuh luka dan keringat dengan rasa jengkel sekaligus khawatir. "Kau ini bodoh atau gila, ha?" katanya lirih sambil tersenyum masam. "Apa kau harus sekeras ini?" Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Bab 222, Kompetisi Besar Sekte. Kompetisi besar tahunan Sekte Overlord segera tiba. Acara ini bukan sekadar momen penting bagi sekte itu sendiri, tetapi juga merupakan peristiwa besar yang mengguncang seluruh wilayah selatan. Bukan hanya ribuan murid Sekte Overlord yang akan ambil bagian, para tetua, tokoh puncak, dan para sesepuh tingkat tinggi pun turut serta. Bahkan para bangsawan dan perwakilan kekuatan-kekuatan besar dari seluruh selatan akan diundang untuk menyaksikan secara langsung. Bagi murid-murid Sekte Overlord ini adalah panggung impian. Sebuah kesempatan langka untuk menampilkan kemampuan mereka di hadapan para tokoh penting dan merubah nasib mereka dalam satu malam. Asalkan berhasil menorehkan prestasi, masa depan cerah sudah berada dalam genggaman. Bukan hanya hadiah peringkat yang sangat menggiurkan, tetapi juga peluang untuk terkenal di seluruh sekte, bahkan mungkin dilirik langsung oleh tetua puncak dan dijadikan murid pribadi, sebuah kehormatan yang bisa membuat siapapun melesat naik bak roket. Bagi murid-murid biasa, ini seperti pintu surga yang terbuka lebar langkah untuk naik kelas, menuju puncak. Maka dari itu, demi menghadapi kompetisi ini, hampir semua murid dalam telah mempersiapkan diri berbulan-bulan lamanya. Setiap orang menggertakkan gigi dan mengasah jurus mereka, menginginkan satu hal, tampil gemilang di hari besar. Sekte Overlord memiliki ribuan murid dalam. Mereka adalah para jenius yang berhasil menonjol dari seleksi murid luar. Persaingan di antara mereka begitu ketat dan kejam. Di antara ribuan itu, jumlah talenta luar biasa yang benar-benar bersinar hanya segelintir.
Kecuali seseorang seperti Wei, seseorang yang bisa mengalahkan murid inti hanya dengan kekuatan sendiri dan mengguncang seluruh sekte, sangat sulit bagi murid biasa untuk mendapatkan sorotan. Namun, kompetisi besar ini adalah satu-satunya kesempatan emas bagi mereka. Sebuah panggung terbuka. Dan yang terpenting, adil untuk semua. Hari pendaftaran. Alun-alun utama tempat pendaftaran dibuka, dipenuhi lautan manusia. Kepala demi kepala padat memenuhi pandangan. Bahkan dari kejauhan, kerumunan itu tampak seperti gelombang yang tak berujung. Wei yang baru tiba bersama kelompoknya tak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Padahal mereka sudah bangun pagi-pagi dan langsung meluncur ke tempat ini. Siapa sangka, sudah ada ribuan orang lebih dulu tiba. Gila, mereka daftar doang, kenapa sampai segini seriusnya? Gumam Gong Yang Bao, menggeleng-gelengkan kepala sambil menggerutu. Padahal pagi tadi dialah yang paling keras kepala bilang. Santai aja, gak bakal penuh segitu juga. Baru sekarang aku sadar, ternyata murid dalam kita tuh sebanyak ini. Kata Julinger sambil memelototkan mata indahnya, seolah tak percaya. Dulu mereka semua sibuk masing-masing, ada yang tenggelam dalam kultivasi, ada yang pergi menjalankan misi luar. Yang sering muncul di sekte cuma segelintir. Jelas Gong Yang Jong sambil tersenyum. Tapi sekarang, semua orang keluar dari sarang demi satu tujuan kompetisi besar ini. Jadi kelihatan ramu banget. Julinger mengangguk pelan, tapi tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kalau pesertanya sebanyak ini, apa kita punya harapan dapat peringkat bagus? Wei Yi hanya tersenyum. Ia tak tahan untuk tidak mengusap kepala kecil Julinger dengan lembut, kebiasaan yang entah sejak kapan mulai ia lakukan. Gak apa-apa, kalau belum berhasil sekarang, ya kita coba lagi tahun depan. Ucapnya santai. Julinger pun tertawa kecil, semangatnya kembali tumbuh. Ia menggoyangkan kepalanya hingga tangan Wei Yi terlepas, lalu cemberut manja dan mencubit hidungnya. Jangan anggap aku anak kecil terus. Melihat wajah cerianya yang polos dan menggemaskan, Wei Yi pun tertawa pelan. Tak bisa menahan rasa hangat yang menyelimuti dadanya. Sementara itu, Gong Yang Bao memandangi antrian panjang dan bertanya. Terus kita mau gimana? Antrian sepanjang ini, bisa-bisa baru dapat giliran besok pagi. Mending kita tunjuk satu orang aja buat wakilin kita antri. Saran Wei Yi sambil melirik kawan-kawannya, mengedipkan mata penuh arti. Semua langsung paham maksudnya. Aku pilih kakak Gong Yang Bao jadi wakil kita. Seru Julinger sambil bersorak sambil tepuk tangan. Benar, benar. Sambung Gong Yang Jing dan Gong Yang Jong kompak. Ketiga kakak percaya padamu, adik Bao. Gong Yang Bao langsung panik dan menoleh ke adik bungsu mereka, Gong Yang Guo. Guo, bantu kakakmu ini. Namun si adik pura-pura tak mendengar dan dengan santainya menoleh ke arah lain, seolah-olah sedang menikmati pemandangan langit. PVFT, hahaha. Semua langsung meledak dalam tawa. Dasar kalian ini. Gong Yang Bao menggerutu, tapi senyum geli pun merekah di bibirnya. Kebersamaan seperti ini, candaan ringan di tengah persiapan menuju pertempuran besar, adalah hal langka dan sangat berharga. Tak peduli seperti apa hasil kompetisi nanti, momen ini akan selalu tersimpan hangat dalam ingatan mereka. Gong Yang Bao menggertakkan gigi, wajahnya penuh keluhan dan putus asa. Namun, pada akhirnya, ia pun hanya bisa menerima nasib dan berjalan sendirian ke antrian pendaftaran, wajah muram seolah tengah menuju medan perang. Tunggu, itu, Wei Yi! Tiba-tiba terdengar sebuah suara memanggil. Wei Yi menoleh ke arah asal suara. Tampak Zhang Wu dan Liu Ruyun bersama beberapa orang lainnya tengah melangkah mendekat. Kalian juga ikut daftar, ya? Tanya Wei Yi sambil tersenyum ramah. Ia tidak punya kesan buruk terhadap mereka. Mereka termasuk kelompok yang sama-sama lulus dari murid luar ke murid dalam pada angkatan yang lalu.
Hubungan mereka cukup netral, tidak pernah terjadi konflik berarti. Kami ikut daftar, sih, tapi hanya untuk meramaikan. Sahut Liu Ruyun seraya tertawa lembut. Gak mungkin bisa dibandingkan denganmu. Kamu pasti bisa rebut posisi 10 besar, atau bahkan 5 besar. 3 besar juga bukan tak mungkin. Kalimat itu ia ucapkan dengan tulus, bukan basa-basi. Lagi pula, kemampuan Wei yang bisa mengalahkan Long Wei yang dulu disebut-sebut sebagai calon juara besar sudah cukup jadi bukti bahwa dia layak bersaing di tingkat teratas. Namun, seperti semua kompetisi besar, kemenangan bukan hanya soal kekuatan, faktor keberuntungan kadang juga ikut menentukan. Ya, lihat nanti sajalah. Wei menanggapi dengan rendah hati. Pesertanya banyak banget. Aku sendiri juga nggak yakin bisa sejauh itu. Melihat ekspresi santai dan tenang Wei, Liu Ruyun mendadak terdiam sejenak. Ada rasa getir yang perlahan menguar di dadanya. Dulu, saat awal-awal masuk, ia pernah mengajak Wei untuk bergabung ke dalam kelompok Liu Yunnya. Namun sekarang belum berapa lama berlalu pemuda itu sudah berdiri di puncak yang bahkan hanya bisa ia tatap dari bawah. Memang ada orang yang gak bisa dibandingkan begitu saja. Batinnya pilu. Ia tak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Zhang Wu. Dulu, pria itulah yang dielu-elukan sebagai yang terbaik dari angkatan mereka, dijuluki pahlawan luar gerbang. Tapi sekarang, seperti yang ia duga, wajah Zhang Wu tampak rumit. Jelas sekali, hatinya tidak tenang. Kalau nanti di kompetisi kita benar-benar bertemu, aku ingin mencoba bertarung sungguhan denganmu. Ujar Zhang Wu tiba-tiba, suaranya berat dan penuh kesungguhan. Wei sedikit terkejut, namun segera menangkap makna di balik tatapan lawannya itu, tatapan penuh hasrat bertarung yang murni, bukan karena dendam atau iri hati. Kalau memang waktunya tiba, aku tidak akan menahan diri. Jawab Wei sambil tersenyum tipis. Zhang Wu ikut tersenyum. Aku juga. Namun di dalam hati, ia tahu. Bila benar mereka harus berhadapan di atas arena nanti, itu mungkin akan jadi kesempatan terakhir baginya untuk berdiri di sisi Wei. Karena setelah itu, mereka akan berada di dunia yang berbeda. Karena meskipun ia belum mengakuinya dengan lantang, ia sendiri tidak yakin bisa menang. Tuh, lihat! Orang-orang dari keluarga Long! Seru seseorang tiba-tiba. Semua orang yang sedang mengantri, termasuk Wei dan kawan-kawannya, langsung menoleh ke arah yang dimaksud. Dari arah gerbang timur, belasan pemuda berbaju seragam warna emas gelap berjalan bersama, aura mereka penuh tekanan. Jelas, mereka adalah para murid generasi muda dari keluarga Long. Namun, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini tak terlihat sosok Long Wei di antara mereka. Banyak yang langsung menoleh kembali ke arah Wei. Semua tahu, alasan absennya Long Wei dalam kompetisi tahun ini, tak lain karena peristiwa di panggung hidup mati saat itu, di mana Wei menghajarnya sampai remuk tak bisa bangkit. Wajah-wajah dari pihak keluarga Long tampak muram. Begitu melihat Wei, tatapan mereka langsung berubah tajam, penuh amarah. Wih, mereka ngelihatin kita kayak pengen gelut, nih. Ujar Gong Yang Bao yang baru kembali dari antrian, matanya menyala penuh semangat. Ia bahkan lupa dengan urusan mendaftar. Ayo, kalau berani, sini sekalian kita adu jurus. Wei tak berkata apa-apa. Ia hanya maju 2 langkah ke depan dengan ekspresi datar. Namun tindakannya itu diikuti oleh semua teman-temannya. Mereka berdiri berjajar di belakang Wei, menatap para pemuda keluarga Long dengan tenang, tapi tak gentar. Suasana jadi tegang. Bahkan para murid sekta lainnya yang berada di sekitar turut berdiri mendekat, menunjukkan sikap mendukung Wei. Banyak dari mereka sudah lama tidak suka dengan arogansi dan kesombongan orang-orang Long. Muka para pemuda keluarga Long makin gelap seperti langit sebelum badai. Akhirnya, pemimpin mereka hanya meninggalkan satu kalimat penuh kebencian sebelum mundur. Wei, ingat kata-kataku, keluarga Long tidak akan membiarkanmu begitu saja.
Namun, mereka tetap mundur. Tak ada yang berani menyerang. Bahkan pendaftaran pun mereka batalkan dan pergi dengan langkah serba salah, seperti anjing kehilangan arah. Begitu mereka benar-benar pergi, tawa pecah di antara para murid yang berkumpul. Suasana yang tadinya tegang langsung mencair. Haha, lari juga akhirnya. Berani gaya doang. Nyali kagak ada. Udah biasa. Keluarga Long jago kalau keroyokan doang. Di tengah gelak tawa itu, Wei Yi tetap berdiri diam, matanya masih menatap arah kepergian mereka dengan sorot tajam. Di balik ketenangannya, ia tahu. Badai sesungguhnya mungkin belum datang. Namun bila saat itu tiba, ia pun tak akan lari. Karena dia adalah Wei Yi. Bab 223, Pedang menuju peringkat pertama. Kompetisi tahunan Dabi Sektu Overlord segera tiba. Sebagai ajang paling bergengsi dalam sekta, ini bukan hanya sekadar momen perebutan kehormatan, tapi juga kesempatan emas yang bisa mengubah nasib para murid. Siapapun yang mampu mencetak prestasi dalam ajang ini akan mendapat keuntungan besar baik dalam bentuk materi, sumber daya, maupun peluang masa depan. Bahkan, cukup masuk dalam 100 besar, maka murid sudah bisa membawa pulang sejumlah hadiah luar biasa. Ada hadiah berupa tumpukan perak dan emas, ada pula ramuan serta pil kultivasi yang dibutuhkan oleh setiap petarung sejati. Tapi yang paling berharga dan tak bisa dibeli dengan uang adalah warisan teknik bela diri dan seni rahasia tingkat tinggi yang disimpan dalam perpustakaan inti sekte. Dan jika seseorang berhasil menembus peringkat 10 besar, maka semua hadiah itu akan berlipat ganda. Misalnya hadiah untuk 3 peringkat teratas adalah sebagai berikut. Juara pertama, 1 juta tael perak, 10 botol pil penambah daya, 1 senjata tingkat menengah kelas bau, dan 1 teknik bela diri tingkat menengah kelas bumi, bebas pilih. Juara kedua, 800.000 tael perak, 5 botol pil penambah daya, 1 set armor tingkat rendah kelas bau, dan 1 teknik bela diri tingkat rendah kelas bumi, bebas pilih. Juara ketiga, 500.000 tael perak, 3 botol pil penambah daya, 1 senjata tingkat rendah kelas bau, dan 1 teknik bela diri tingkat rendah kelas bumi, bebas pilih. Melihat daftar hadiah ini, bahkan Wei Yi yang biasanya tenang pun tidak bisa tidak tergoda. Uang dan pil memang tidak terlalu berarti baginya dengan kekuatan dan sistem yang ia miliki. Itu semua bisa ia peroleh dengan cara lain. Namun teknik bela diri kelas bumi, itu adalah sesuatu yang sangat sulit diperoleh bahkan untuk murid inti. Dan di antara sekian banyak alasan mengapa sekte bawang begitu diminati oleh para murid dari seluruh negeri, salah satu yang terpenting adalah karena kekayaan warisan teknik dan seni bela diri mereka. Di perpustakaan utama sekta, tersimpan banyak teknik pamungkas yang legendaris, namun sebagian besar hanya bisa diakses oleh mereka yang punya status tinggi atau pencapaian luar biasa. Wei Yi sudah lama mendambakan bisa mempelajarinya, namun sejauh ini belum ada kesempatan. Dan kini kesempatan itu akhirnya ada di depan mata. Terlebih lagi, sistem permainannya juga secara otomatis memicu misi khusus. Deng! Pemain Wei Yi telah memicu misi spesial kompetisi Dabi Sekta. Tujuan misi, kalahkan semua lawan dan rebut posisi juara pertama kompetisi sekta. Durasi misi, selama berlangsungnya kompetisi Dabi. Hadiah misi, 1,00 poin pengalaman kultivasi, 1,00 poin pengalaman teknik, 100.000 reputasi sekta, dan 1 peti emas. Hukuman jika gagal, turun 3 tingkat kultivasi secara paksa. 1 teknik bela diri akan dihapus secara acak dari ingatan, dan reputasi sekte disetel ulang ke 0. Wei Yi tertegun. Hadiah misi ini bisa dibilang paling besar yang pernah ia temui sejauh ini. Bahkan, 1 peti emas saja bisa berisi banyak harta yang tak ternilai. Namun sebanding dengan besarnya hadiah, hukuman bila gagal juga sangat mengerikan. Turun 3 tingkat kultivasi itu sudah cukup membuat seseorang kehilangan tahun-tahun tahannya.
Tapi yang lebih menakutkan adalah satu teknik bela diri akan dihapus dari ingatan secara acak. Kalau yang terhapus adalah kitab api Dewa Merah atau 18 gaya bayangan elang, bisa dibilang, dia benar-benar akan menangis darah. Sejak sistem ini mulai pakai hukuman kegagalan, rasanya makin gila saja. Wei mendengus dalam hati. Kalau terus begini, jangan-jangan nanti kalau gagal malah disuruh bunuh diri? Namun pada akhirnya, keluhannya hanya bisa tertahan dalam batin. Dia tidak bisa menolak misi. Tidak ada tombol penolakan. Tidak ada tempat untuk mengajukan banding. Untungnya, meski resiko tinggi, hadiah misi tetap sebanding. Dan selama dia bisa menyelesaikan misi ini, tidak akan ada masalah. Wei mengepalkan tangannya, sorot matanya berubah tajam. Aku harus jadi yang pertama. Baik demi hadiah dari sekta, maupun untuk menyelesaikan misi sistem, ia tak punya pilihan lain selain merebut posisi puncak. Dengan kekuatannya sekarang, ia juga tak takut menghadapi siapapun, bahkan murid inti sekalipun. Namun pada saat yang sama, tunggu, kamu juga mau kejar peringkat 1? Tiba-tiba, terdengar suara yang jernih dan sedikit dingin dari belakang. Wei menoleh dan langsung terpaku. Lim Yaofu. Ia berjalan mendekat sambil menatap Wei dengan senyum lembut di bibirnya. Namun entah kenapa, senyum itu malah menambah tekanan. Wei tiba-tiba menyadari satu hal yang baru saja terlupakan. Kalau ia ingin merebut posisi pertama, maka Lim Yaofu adalah salah satu lawan terberatnya. Wanita itu bukan hanya murid inti, ia juga telah mengalahkan hampir setengah dari peringkat 10 besar sebelumnya. Sementara dirinya hanya mengalahkan Long Wei, dan itu pun sudah dianggap pencapaian besar. Jangan bilang, kamu juga ngincar posisi 1? Wei Yi bertanya, mencoba tersenyum sambil menahan tekanan. Lim Yaofu mengedipkan mata dan tersenyum. Menurutmu? Wei Yi langsung terdiam. Jujur saja, kalau dihitung dari reputasi dan catatan pertarungan, gadis ini mungkin lebih layak mengincar posisi puncak dibanding dirinya. Belum sempat ia mencari jawaban, Lim Yaofu sudah kembali membuka mulut, suaranya lembut, tapi nadanya penuh semangat. Kalau nanti kita benar-benar bertemu di atas arena. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum lebar. Aku tidak akan menahan diri, ya? Wei mengerjapkan mata, mulutnya terbuka namun tak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, hanya ada satu suara. Gawat, persaingannya gak main-main. Wei kembali terdiam, tak mampu berkata-kata. Gadis itu Lim Yaofu seolah selalu bisa membuatnya kehilangan kata. Senyumnya yang manis seolah tak pernah menyadari betapa menusuknya kata-katanya barusan. Semangat ya, adik Wei! Dengan senyum semekar bunga musim semi, Lim Yaofu melambaikan tangan ringan, lalu berbalik pergi meninggalkannya. Wei hanya bisa berdiri di tempat, nyaris gigit jari karena kesal. Tatapan matanya mengikuti punggung ramping gadis itu sampai menghilang dari pandangan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi. Dasar bocah nakal, nanti akan aku buat kau tahu rasa. Gumamnya penuh tekad. Wei ingin menjadi juara. Lim Yaofu juga ingin menjadi juara. Namun kenyataannya yang mengincar posisi pertama bukan hanya mereka berdua. Hampir seluruh peringkat 10 besar sebelumnya, bahkan hingga 20 besar, semuanya berambisi sama. Bahkan, para kuda hitam mereka yang selama ini menghilang dalam kultivasi diam-diam juga mulai bermunculan satu demi satu. Tak satu pun dari mereka yang datang ke ajang Dabi ini hanya untuk mengikuti arus. Semua membawa ambisi membara. Bagi orang-orang seperti mereka, hadiah hanyalah bonus. Yang sesungguhnya mereka kejar adalah kehormatan. Dalam ajang sebesar ini, yang akan menjadi buah bibir bukanlah siapa yang masuk 8 besar atau 5 besar. Melainkan siapa yang menjadi juara pertama. Orang-orang yang menonton, para tokoh sekte,
Para tetua, bahkan para perwakilan dari kekuatan luar, hanya akan mengingat satu nama, siapa yang berhasil meraih puncak. Juara kedua hanya akan menjadi pelengkap, bayangan dari sang pemenang sejati. Bagi mereka yang memiliki bakat dan mimpi besar, tidak ada yang ingin menjadi nomor dua. Semua orang hanya memiliki satu tujuan, mendaki sampai ke puncak dan menjadi yang terkuat di antara ribuan murid. Di tempat lain markas tim Xuanwu dari Divisi Penegakan Hukum. Dalam sebuah ruangan bergaya militer, Kapten Tim, Hu Yanfang, duduk bersila dengan tenang. Di sekeliling tubuhnya berputar dua aliran ki pekat, satu berwarna putih, satunya hitam membentuk pola 8 trigram dari Xuanwu yang memancarkan aura menggetarkan. Ia membuka mata perlahan. Tatapannya tajam, dan napasnya berat. Sudah waktunya, sekarang giliranku untuk berdiri di puncak. Kedua matanya bersinar dengan keyakinan kuat. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya. Di dalam ruang kultivasi penuh petir, cahaya keunguan terus menyambar-nyambar, memantul di dinding-dinding batu. Yuan Wudi, anggota keluarga Yuan yang dikenal misterius, berdiri tegak dengan tubuh bagian atas terbuka. Otot-ototnya keras dan berlapis seperti baja, penuh kekuatan dahsyat. Di telapak tangannya, seberkas kilat menggumpal, mengaum bagaikan naga. Setelah bertahun-tahun tertutup dan mengasadi, saatnya menunjukkan kekuatan keluarga Yuan. Gumamnya pelan. Namun suaranya seperti petir di tengah keheningan. Tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan satu masalah kecil terlebih dahulu. Tatapannya memancarkan aura petaka. Di matanya, terkandung kelatan petir yang seolah bisa membakar langit. Di puncak pavilion dan Ding, tempat berkumpulnya para ahli alkimia sekta, suasana terasa tenang dan penuh aroma pil obat. Seorang wanita paruh baya duduk bersila, mengenakan jubah ungu keemasan. Di depannya berdiri seorang gadis muda mengenakan pakaian hijau, wajahnya penuh percaya diri. "Guru," ucap sang gadis sambil membungkuk hormat. "Tenanglah. Dalam dabi kali ini, aku akan memberikan segalanya. Nama pavilion dan Ding akan menggema di seluruh sekta." Gadis itu adalah Yao Lingshan senior tertua sekaligus bintang harapan pavilion dan Ding. Tatapan matanya tenang namun penuh kebulatan tekad. Di sebuah gua tersembunyi di belakang gunung sekta Overlord, suara napas dalam terdengar bergema di antara stalaktit dan batuan runcing. Dari kegelapan, perlahan muncul sosok pria muda bertubuh besar dan tinggi menjulang. Matanya terbuka, memancarkan cahaya aneh yang menyeramkan. Tatapannya seperti binatang buas yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. "Waktunya hampir tiba. Pasti banyak yang menargetkan posisiku sebagai juara." Dia tersenyum menyeringai, lalu mengangkat kepalanya menatap langit-langit batu di atas. "Tapi maaf, aku belum berniat melepaskannya." Sorot matanya semakin tajam, kilatan cahaya keunguan berkedip di pupilnya pertanda bahwa iblis di dalam dirinya sudah mulai bangun sepenuhnya. Bab 224, Han Wenshu yang ingin menangis. 3 hari kemudian, kompetisi besar sekta akhirnya resmi dimulai. 10 arena pertarungan megah berdiri kokoh di atas alun-alun pertengahan gunung. Di sana, ribuan murid baik dari Inner Sect maupun Outer Sect sudah berkumpul sejak pagi hari. Suasana benar-benar ramai luar biasa, bak lautan manusia. Padahal ini baru tahap penyisian hari pertama. Para murid inti belum ikut bertarung dalam babak ini. Bahkan para tamu penting dari berbagai kekuatan besar dan para bangsawan undangan belum datang menonton. Mereka baru akan hadir ketika babak semifinal dan final dimulai saat kompetisi benar-benar mencapai puncak panasnya. Kalau sekarang saja sudah seramai ini, Wei menyipitkan mata, melihat kerumunan murid yang hampir menutupi seluruh permukaan alun-alun. Kalau sudah masuk babak selanjutnya, jangan-jangan jalan pun tak bisa dilewati lagi. Ia mengangkat papan nomor undian yang berada di tangannya dan menunjukkannya ke teman-temannya.
Aku nomor 659, bertanding di arena 9. Aku di arena 3, kata Gong Yang Jing. Aku di arena 6, timpal Gong Yang Jong. Aku juga di arena 6, sahut Gong Yang Gu sambil menatap kakaknya, Gong Yang Bao, lalu tertawa. Kakak, jangan-jangan kita bakal saling bertarung, ya? Gong Yang Bao langsung memutar bola matanya, lalu menyeringai. Kalau kau beneran seapes itu, jangan harap aku akan mengasihani kau di atas arena. Setelah itu, mereka pun berpisah dan menuju arena masing-masing untuk bersiap menghadapi pertandingan. Wei Yi melangkah ke sisi selatan alun-alun, menuju arena 9. Namun, belum lama berada di sana, ia tiba-tiba melihat wajah yang cukup familiar. Dengan senyum hangat, ia menghampiri dan menepuk bahu orang itu dari belakang. Saudara senior Han, sapa Wei Yi santai. Orang itu langsung menoleh, terkejut mendengar suara yang tak asing. Begitu melihat siapa yang menyapanya, Han Wenshu yang kala itu sedang berdiri cemas menanti giliran bertarung langsung membelalak dan terlihat sangat senang. Wei Shixing, sidi saja cukup. Jangan terlalu memanggil tinggi begitu, nanti aku bisa mati berdiri. Jawab Wei Yi sambil terkekeh ringan. Han Wenshu buru-buru menundukkan badan dengan penuh antusias, nyaris seperti seekor anjing menemukan tuannya. Saat ini, nama Wei Yi sedang melambung tinggi di kalangan murid dalam. Mampu berteman dengan orang sepertinya, jelas merupakan langkah yang sangat menguntungkan. Lagi pula mereka juga berasal dari angkatan yang sama, masuk ke dalam sekte dari gerbang luar. Dengan hubungan seperti itu, jelas Han Wenshu merasa dirinya punya nilai lebih dibanding murid lain. Soal konflik kecil di masa lalu? Itu sudah lama ia kubur dalam-dalam. Jadi kau juga ditaruh di arena 9? Wei Yi tersenyum bertanya. Iya. Wah, kebetulan sekali, ya? Benar-benar takdir. Han Wenshu buru-buru menjawab, senyum lebarnya nyaris membuat pipinya kram. Kita dulu di ujian masuk Inner Sak juga ketemu pertama kali, loh. Kata Wei Yi sambil menyipitkan mata, ucapannya terdengar ringan, namun mengandung makna tersembunyi. Han Wenshu langsung membeku. Ingatannya melayang ke masa lalu ujian masuk ke dalam sekta, di mana ia pertama kali bertemu dengan Wei Yi. Saat itu, peta yang susah payah ia beli dengan harga mahal dirampas mentah-mentah oleh Wei Yi, dan dirinya hanya bisa menelan pahit. Sudut bibirnya kini mulai berkedut pelan. Iya ya, mungkin gak bakal seberuntung itu lagi, kan? Ia mencoba tertawa, meski wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit kaku. Kali ini dia sudah mempersiapkan diri dengan baik, bahkan berharap bisa lolos ke babak berikutnya. Tapi kalau lawannya adalah Wei Yi lagi, lupakan. Ia lebih baik menyerah sebelum bertanding. Sambil menoleh ke sekitar, Han Wenshu berusaha menenangkan diri. Di arena 9 saja ada 200 hingga 300 murid. Apa mungkin dari semua nama itu, dia benar-benar harus bertemu Wei Yi? Tak mungkin. Terlalu kecil kemungkinan itu. Berpikir seperti itu, napasnya sedikit lebih lega. Ia menepuk dadanya dan tertawa canggung. Wei Shixing, jangan bercanda, dong. Mana mungkin kita bertemu lagi? Hahaha. Sambil menyeringai, ia mencoba mengesankan dirinya tenang. Kalaupun iya, katanya lagi sambil mengangkat dagu. Aku langsung nyerah tanpa banyak cincong. Tenang, aku juga cuma asal ngomong doang, mana mungkin sekacau itu nasibmu. Wei Yi tertawa sambil menggeleng pelan. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari arah arena utama. Pertandingan selesai. Peserta nomor 179 memenangkan pertandingan dan melaju ke babak berikutnya. Tepat saat itu, dua peserta di atas panggung akhirnya menyelesaikan duel mereka. Wasit di sisi arena pun segera berdiri dan dengan suara lantang mengumumkan.
pertandingan berikutnya. Nomor 269 melawan 659. Wei sempat mengernyit, merasa nomor itu terdengar agak familiar. Ia segera menunduk melihat papan nomor undiannya. Dan saat melihat angkanya, ekspresinya pun berubah sedikit aneh. Ke-659. Itu dirinya. Namun belum sempat ia membuka mulut, suara bersemangat terdengar dari sebelahnya. Wei Shixing, sepertinya kita tak jadi berada di ini yang berbeda. Hahaha. Han Wenshu berseru gembira, mengacungkan papan nomor miliknya. Aku nomor 269. Aku duluan, ya aku naik ke atas. Dengan semangat menyala, Han Wenshu segera melompat ke atas panggung. Langkahnya mantap. Wajahnya dipenuhi percaya diri. Ia mencabut pedang panjang dari punggungnya dan mengibaskannya ringan. Aura pedang yang dingin dan tajam langsung menyebar, menunjukkan bahwa senjata itu adalah sebuah senjata peringkat rendah tingkat harta spiritual low-grade treasured weapon. Meskipun bukan kelas atas, namun bagi murid biasa, senjata itu sudah merupakan harta luar biasa. Beberapa murid yang menonton bahkan tak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Kelopak mata mereka sampai berkedut. Dengan nada gagah dan penuh kepercayaan diri, Han Wenshu mengangkat suaranya. Aku, Han Wenshu, siap bertarung. Siapa yang ingin melawanku, silakan naik. Senjata itu bukan miliknya pribadi. Itu adalah senjata khusus yang diberikan oleh keluarganya untuk menunjang dalam mengikuti kompetisi besar sekta kali ini. Dengan pedang ini dan persiapan matang, Han Wenshu cukup percaya diri bisa menembus ke babak semifinal. Apalagi dengan kultivasi yang tak rendah dan penguasaan teknik bela diri yang cukup baik, ia yakin bisa menaklukkan murid-murid biasa dengan mudah. Asal lawan pertama bukan monster, pasti aku bisa melaju. Namun, pikirannya seketika terhenti. Karena dari sudut matanya, ia melihat seseorang melangkah naik ke atas panggung. Sosok itu amat sangat familiar. Han Wenshu berkedip, lalu membelalak. Wahyi. Hatinya langsung mencelos. Langkahnya terhenti. Ekspresinya membeku. Suaranya nyaris tercekat saat bertanya. Wei Shixing, kau naik ke atas buat apa? Jangan bilang. Ia teringat percakapan mereka beberapa menit lalu. Ingat bagaimana ia sombong mengaku kalau bertemu Wei lagi, ia bakal langsung menyerah tanpa melawan. Dan sekarang, kenyataannya menghantamnya seperti palu raksasa. Wei hanya mengangkat papan nomor undian di tangannya, memperlihatkannya dengan senyum pahit. Ke-659. Wajah Han Wenshu langsung pucat seperti kertas. Matanya kosong. Otaknya beku. Untuk sesaat, ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Reaksi pertama, ia ingin menampar dirinya sendiri 2 kali. Sialan! Kenapa tadi mulutku cerewet banget? Reaksi kedua, ia ingin menangis dan bertanya pada langit. Tuhan, kenapa aku? Kenapa selalu aku yang bertemu bocah iblis ini? Reaksi ketiga, ia benar-benar ingin menangis, di depan umum pun tak masalah. Wei Shixing, bisakah kau, tahu kan maksudku, kasih aku sedikit angin? Han Wenshu menatap ke arah pedangnya, lalu menatap ke arah Wei. Pedang itu seolah tak berarti apa-apa jika lawannya adalah Wei. Dengan wajah memelas dan suara seperti pengemis, ia mencoba merayu. Shixing, boleh, ya? Wei menghela napas. Ia juga sebenarnya kasihan, tapi... Maaf ya, Han Shidi. Mungkin tahun depan kau lebih beruntung. Ia tersenyum getir. Ia tak bisa mundur hanya demi kasihan pada orang lain. Hadiah yang dipertaruhkan dan sistem yang menekan dari dalam, membuatnya tidak bisa membiarkan siapapun lolos begitu saja. Han Wenshu menatap kosong, seakan jiwanya terangkat keluar dari tubuhnya. Lalu,
Kalian jadi bertanding atau tidak? Suara wasit terdengar keras, nada suaranya kesal. Namun, Han Wenshu tiba-tiba meledak dengan kemarahan yang jarang terlihat. Tanding kepala bapakmu! Murid inti pun tak bisa menang lawan dia. Aku cuma manusia biasa, bukannya titisan naga. Mau lawan gimana? Ia membanting pedangnya ke balik punggung, lalu berteriak. Aku menyerah! Tanpa berkata banyak lagi, ia langsung berbalik, berjalan turun dari panggung dengan gaya seolah baru saja melepaskan dunia fana. Langkahnya ringan, wajahnya datar, namun jiwanya mungkin sedang menangis pilu. Semua penonton pun langsung membeku. Beberapa bahkan melongo. Tak percaya, pertandingan baru saja diumumkan. Dan lawan langsung menyerah tanpa perlawanan sedikit pun. Wasit pun tertegun. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia sadar kembali dan menoleh ke arah Wei. Dengan wajah suram, ia berkata, Kau menang, langsung lolos. Wei hanya bisa mengangkat bahu dengan ekspresi polos. Jangan salahkan aku. Wasit menghela napas. Ia tentu tahu siapa Wei, dan ia juga tahu, bahkan para murid inti pun ugah berurusan dengan anak ini. Setelah lama bertugas sebagai wasit, ini adalah pertandingan paling mudah. Sekaligus paling menyedihkan yang pernah ia putuskan. Bab 225, Pedang dan Jalan Hidup Zhang Wu. Entah karena efek domino dari Han Wenshu, atau karena nama besar Wei yang makin mengintimidasi,